Shalom. Ada sukacita? Shalom umat Tuhan, ada sukacita? Puji akan nama Tuhan. Kita bersyukur 1 minggu berlalu dalam kebaikan Tuhan. Kita ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya, selamat datang untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung bersama kami beribadah di tempat ini. Selamat beribadahkan Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Saya menjemput kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya, kita tenang sejenak dalam hadirat Tuhan. Amin, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Kami rindu diam di bait-Mu Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, amin, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku.
akan kerinduan-Mu pada Tuhan. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku, menyembah-Mu Yesus. Amin. Inikan tujuan kami Tuhan. Tuhan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Haleluya, haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau seumur hidup kami Bapa. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh Engkau ajaib bagi kami. Sungguh Engkau baik bagi kami Yesus. Tak tertandingi kuasa-Mu, kekuatan-Mu sungguh ajaib. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Ini kerinduan kami, menyembah-Mu seumur hidup kami. Bahagia kami penuh ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami agungkan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Engkau Allah yang ajaib. Haleluya Yesus. Kami berikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasa bahagia Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, ada damai dan sejahtera Yesus. Dalam hadirat-Mu ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Mu ada damai
Sebab hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, kami temukan bahagia. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami temukan kebahagiaan Tuhan. Kami temukan kekuatan iman pengharapan kami Tuhan Yesus. Ibadah ini punya Engkau Tuhan. Kami tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang siap memuji Tuhan, katakan, amin, haleluya. Berikan kemuliaan bagi, silakan duduk umat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan sorak-sorai, dengan nyanyian syukur, haleluya.
kita. Amin. Kita berkumpul di sini, kita bersorak-sorak. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Tetap berdiri umat Tuhan untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita tetap terhubung dengan Tuhan. Sebab kasih-Nya melayakan kita. Haleluya Yesus.
Sementara semua mata kita terpejam, hadirnya kita di tempat ini tidak hanya sekedar kita melakukan ritual-ritual belaka. Tapi hadirnya kita di tempat ini, kita rindu supaya kita terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Pastikan engkau pulang dari tempat ini dengan engkau telah terhubung dengan Dia. Jangan lewatkan kesempatan ini. Jangan lewatkan kesempatan ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita masing-masing umat Tuhan. Setiap kita punya pergumulan. Namun hari ini izinkan Allah mau terhubung dengan kita semuanya. Sementara semua mata terpejam, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saya minta jemaat Tuhan saja dengan kehausan dan dengan kesungguhan menjadikan lirik lagu ini sebagai doa. Ku terhubung denganmu. Amin. Mari umat Tuhan, orang-orang tua, anak-anak muda. Yes. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekali lagi dengan lembut, katakan ku terhubung. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar hidup kami. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya, 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 haleluya. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga Tuhan memiliki Tuhan yang luar biasa seperti-Mu. Engkau tahu kerinduan kami. Kami rindu untuk terhubung dengan Tuhan. Kami ibarat sebuah ponsel yang habis baterainya. Kami ibarat tanaman yang sudah kering dan membutuhkan aliran air menyegarkan kami. Kami butuh aliran daripada-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi dasar kekuatan kami. Dalam hidup ini kami punya banyak tantangan. Tetapi ketika kami terhubung dengan Tuhan, kami tahu ada kekuatan Allah yang menyanggupkan kami, yang sanggup mengubahkan kami, yang memampukan kami Tuhan. Sehingga kami mampu melewati semuanya. Kami percaya firman Tuhan menjadi landasan kehidupan ini Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh di atas hidup kami. Kami meletakkan hidup kami sepenuhnya di atas kedaulatan firman-Mu Tuhan. Berkuasalah ya Allah dengan firman-Mu di atas hidup kami. Jadikan hidup-hidup kami sebagai surat Kristus yang terbuka. Firman Allah masuk dan menguasai hidup kami.
dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa, kami taklukkan hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hal yang mencoba mencuri kebenaran firman Tuhan, kami tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, kami percaya bahwa Roh Kudus telah hadir dan berhembus di atas setiap pribadi. Layakkan hamba-Mu yang berbicara, hilangkan dia. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata. Artikan firman Tuhan ini bagi kami, supaya kami bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman-Mu benar-benar berdaulat, memimpin, memerintah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Bapa di surga. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan sukacita, dengan semangat. Kami menanti-nantikan apa yang ingin Engkau bicarakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Bolehkah kita kasih tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, izinkan saya menyapa kita semuanya, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Haleluya, luar biasa. Bolehkah kita kasih jabat tangan samping, kiri, kanan, muka, belakang, ya depan, belakang. Dan bilang Tuhan baik buat katong semua. Puji Tuhan. Tuhan baik untuk kita semua, amin. Amin. Tidak terasa kita sudah ada di bulan April pertengahan dan kita sedang ada dalam minggu-minggu Adventus untuk menjelang memperingati apa Bapak Ibu Saudara? Jemaat Tuhan, Paskah. Nah, nanti sebentar ada pengumuman-pengumuman khusus. Ya. Baik, saya bersyukur buat Tuhan boleh kembali ada bersama-sama dengan Bapak Ibu jemaat di tempat ini. Syukur kepada Tuhan buat kepercayaan ini. Tentu seperti yang sudah disampaikan oleh Gembala pada minggu lalu, hambanya tidak bersama-sama secara fisik dengan kita di tempat ini, ya saudara. Namun kita tetap terikat, terhubung di dalam doa-doa kita, di dalam kasih kita. Bapak dan Ibu Gembala didampingi oleh seorang saudari jemaat kita juga ada bersama-sama dalam pengobatan. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari kita tetap ingat dan kita dukung hambanya. Beliau butuh support kita, Bapak dan Ibu Gembala membutuhkan dukungan kita, mari kita berikan dukungan kita, kita doakan mereka, kita support mereka, sehingga mereka juga akan kembali bersama-sama dengan kami. Amin Bapak Ibu Saudara. Baik, puji Tuhan, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan hari ini karena ini adalah momen-momen menjelang Paskah. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, yang hadir di sini mengkali ada undangan banyak. Habis ini ya mungkin ada yang siap-siap mau pergi di Rutong. Betulkah? Iya. Sebab itu tenang aja, saya juga tidak akan lama. Sebab mari kita fokus ya dalam beberapa waktu ke depan kita fokus akan kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judul renungan ini 3B. Apa itu 3B? Benar-benar bebas. Mari kita bilang samping kiri kanan, 3B, benar-benar bebas. Ya, benar-benar bebas. Kalau bicara tentang Paskah, biasanya kita bicara tentang kita dimerdekakan dari dosa dan sebagainya. Hari ini kita mau lihat apa sebenarnya makna Paskah. Dalam minggu-minggu Adventus ini kita mau belajar memperingati kebaikan Tuhan lewat rahmat-Nya, lewat pengorbanan Yesus Kristus. Kita akan lihat apa sih yang dimaksud dengan Paskah. Nah saudara, Paskah orang Yahudi itu agak berbeda tapi punya korelasi dengan Paskah orang Kristen. Kalau kita bicara Paskah, itu dia bukan sebuah nama atau perayaan. Latar belakang
mendengar suara saya? Ya, terima kasih. Oke. Baik, nah Paskah awalnya itu ada dalam perayaan orang Yahudi yang disebut apa saudara? Pesak. Ya, disebut Pesak. Apa itu Pesak? Apa arti Pesak? Arti dari Pesak atau Paskah ya adalah melewati. Pertama kali kata Paskah disebutkan di dalam kitab Keluaran pasal 12. Jadi Paskah atau Pesak yang ditulis di dalam Keluaran itu berbicara tentang sebuah peringatan akan pembebasan orang Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita buka sama-sama di dalam Keluaran 12. Saya sudah buat dia langsung supaya kita mudah melihatnya. Keluaran 12 ayat 26 dan ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadahmu ini? Boleh Bapak Ibu baca ayat 27, 3. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Jadi disitulah orang Israel diperkenalkan konsep Paskah. Ya, kalau kita lihat mereka mengambil domba lalu disembeli, darahnya diambil saudara-saudara. Perayaan setelahnya kalau kita lihat Keluaran, setelahnya ada roti tidak beragi. Nah, dan inilah yang menjadi sebuah pertanda yang menyelamatkan mereka. Kita tahu bahwa bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Dan Firaun itu keras kepala luar biasa saudara. Firaun itu tegar tengkuk. Firaun itu benar-benar keras hatinya. Dia janji-janji palsu saja. Dia bilang oke, saya janji akan keluarkan mereka, akan izinkan mereka keluar. Tapi begitu tulah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu selesai dihentikan, dia berbuat lagi. Nah sampai akhirnya tulah ke-10 terjadi, akhirnya Firaun tidak dapat menahan orang Israel. Dia akhirnya melepaskan mereka. Apa tulah ke-10? Kematian anak sulung. Semua anak sulung yang ada di bangsa Mesir mengalami kematian. Wah. Namun luar biasanya, setiap anak sulung yang ada di rumah orang-orang Israel yang sementara berada di negeri Mesir, ya, mereka semuanya selamat, luput dari kematian. Kok bisa? Karena di depan pintu rumah mereka dibubuhkan darah yang menjadi sebuah pertanda, sehingga ketika maut itu lewat, ya, mereka lihat tanda itu, mereka tahu ini adalah rumah orang Israel. Sehingga kematian tidak menjumpai anak-anak sulung Israel. Namun semua anak sulung Mesir mengalami maut. Hal ini mengingatkan kita bahwa Paskah merupakan sebuah peringatan di mana kematian lewat, tidak bisa menyentuh umat Tuhan. Paskah bicara bahwa kematian itu bisa dilewati. Kematian itu tidak akan menghinggapi kediaman orang-orang yang ditandai oleh darah anak domba. Demikian juga dengan saudara dan saya Bapak Ibu. Kalau kita telah ditebus oleh darah anak domba Allah yaitu Yesus Kristus. Dan jika hidup kita, diri kita, roh kita dimeterai oleh darahnya, maka kutuk kematian itu lewat dari kita. Sebab itu yang menjadikan kita bersuka cita dan
sangat penuh dengan damai sejahtera lebih daripada orang-orang di luar sana yang punya segala hal yang menjanjikan. Banyak sekali orang yang punya tabungan, namun mereka tidak bisa menikmati semua itu. Beberapa waktu yang lalu saya pernah kasih kesaksian ya di HF, cerita-cerita dengan ayah saya, lalu kami lagi cerita ada sebuah keluarga saudara kami ya, punya semuanya. Dengan lugu beliau juga cerita, wih punya semuanya Bapak Ibu. Semua mau apa bisa, mau makan apa mau beli, bisa beli. Mau jalan-jalan ada semuanya. Terus saya tanya, tapi bisa ada uang kan beli semuanya, tapi makan kasing, kita tanya. Terus antum makan kasing? Lalu papa saya diam. Lalu dia bilang, iyo antum saya makan. Karena berani makan leher tare, struk loko. Betul. Jadi kadang-kadang ada orang yang memang dikaruniakan Tuhan, diberikan kepercayaan, ada berkat jasmani yang luar biasa, tapi sayangnya tidak bisa menikmatinya. Ya. Nah, ada berbagai latar belakang yang melatar belakangi. Namun saya mau mengajak kita melihat Bapak Ibu Saudara, apa poinnya? Poinnya adalah supaya jangan katong mangiri dengan orang lain punya. Ketika mereka punya kelebihan yang kita tidak miliki, jangan kita melihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput-rumput kita. Belum tentu apa yang kelihatan di mata kita itu adalah kenyataan. Belum tentu kita lihat mereka, wih mereka rumah tangga sangat diberkati ya. Rumah mereka sangat diberkati ya. Wah pekerjaan mereka sukses ya. Wah mereka jalan-jalan terus ya. Wah mereka punya ini, punya itu. Wah kayaknya happy sekali kalau lihat di sosial media. Kayaknya mereka sangat bahagia dan sangat diberkati. Belum tentu demikian saudara. Kita tidak pernah tahu pergumulan apa yang ada di hati mereka. Sebab itu kita belajar bersyukur dengan apa yang kita punyai saudara. Dan yang membuat kita merasa bahwa hidup ini sangat berarti bukanlah penilaian dari masyarakat sosial ini. Tetapi ketika kita percaya, kita menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan saudara. Ditebus dengan darah yang mahal. Tidak semua orang di dunia ini meresponi itu. Tetapi kalau kita menjadi orang-orang yang pernah mendengar kabar keselamatan ini, meresponinya dan memberikan diri kepada Tuhan, saya mau katakan kita menjadi orang-orang yang sungguh bersuka cita. Jadi setiap tahun ketika kita memasuki perayaan Paskah, mari kita tidak hanya melakukan ini hanya sekedar sebuah ritual biasa. Oh karena di Maluku, di Ambon selalu ada bikin lampu-lampu di pinggir jalan, salib basar-basar. Turun-turun rumah saya ya, bere-bere, semuanya penuh dengan lampu-lampu salib. Kalau kita lihat di sepanjang jalan penuh dengan lampu-lampu salib, bagus kita semua menikmati itu. Tetapi hendaknya sukacita Paskah kita, ya, rasa hormat kita terhadap Paskah bukan hanya sekedar perayaan-perayaan yang menyenangkan saja. Tetapi kita ingat bahwa saya adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Karena begitu berharga, Ia menebus kita dengan darahnya. Sehingga kematian pun dosa. Upah dosa adalah maut. Harusnya kita dimurkai di dalam, harusnya kita mati di dalam maut. Tetapi kematian melewati setiap orang yang dimeteraikan oleh darah anak domba Allah. Bilang samping kiri kanan, kita lewat. Nah, Paskah bicara tentang lewat saudara, kita luput. Nah kalau kematian saja, saya mau tanya saudara, janji nikah tuh bilang apa? Sampai maut memisahkan. Walaupun ada juga yang terpisah sebelum maut ya. Tapi katanya cinta yang digambarkan oleh Kidung Agung sebagai kuat seperti maut pun bisa diceraikan oleh maut. Tapi ada satu kuasa yang yang bisa mengalahkan maut, yaitu cinta Tuhan. Kalau maut saja dengan sengatnya yang mengerikan
bisa dikalahkan, bisa dilewati. Masa sih Tuhan tidak peduli akan hari-hari hidupmu? Masa sih Tuhan tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita, saudara? Jadi waktu kita lihat tanggalan sudah pertengahan bulan, ya, kita mulai khawatir mau kasih kantong kolekta berapa. Biasanya fenomena saya lihat majelis-majelis keuangan, ya, majelis keuangan teman-teman kita. Kalau hitung uang, wah, awal bulan mereka sumringah. Saya suka bercanda dengan Ibu Mary. Pokoknya lihat, kalau Ibu Mary senyum merekah, itu berarti kolekta banyak. Mohon maaf ya, Mama Mary. Tapi kalau lihat anto pemuka sedikit susah-susah, waduh, itu berarti akan sedikit kurang-kurang. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengomentari hal ini, namun saya tahu, saya pun mengalami di pertengahan bulan, kita sudah mulai putar otak. Kita semua bergumul tentang hal-hal hidup ini. Kadang-kadang kita mau irit-irit sampai laki tanya sadiki katong mangamu. Ya. Lalu kita sudah irit-irit, suami ini pikirnya kita ini jago menyulap gitu ya. Menyulap yang tidak ada menjadi ada. Artinya apa? Semua sudah serba terbatas, kadang-kadang ketika segala sesuatu menjadi terbatas, emosi kita atau kesabaran kita juga jadi terbatas. Nah, sehingga kita gampang marah. Bapak Ibu Saudara, saya berharap GSJA Philadelphia mau pertengahan bulan, mau akhir bulan, kita tetap sabar dan bersuka cita. Ya, Tuhan tolong kita. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita tahu bahwa hal maut saja Tuhan luputkan dari kita loh. Masa sih Tuhan tidak pelihara hidup kita? Tuhan lo tidak pernah tinggalkan kita sampai kelaparan, sampai mati lapar. Ya, dalam kecukupan Dia mencukupkan kita. Mungkin tidak lebih-lebih berlimpah-limpah atau bala-belabe sampai buang-buang makanan. Tapi setiap hari ada saja berkat daripada Tuhan. Seperti rembang pagi hari, selalu baru saudara. Demikian kasih Tuhan, selalu baru bagi saudara dan saya. Amin. Sebab itu prinsip Paskah yang pertama ini mengajarkan kita bebas, benar-benar bebas. Kita mau benar-benar bebas. Bebas dari apa? Yang pertama, bebas dari belenggu perbudakan. Bilang samping kiri kanan, benar-benar bebas dari belenggu perbudakan. Ya, kita mau benar-benar bebas dari belenggu perbudakan, saudara. Akhirnya bangsa Israel dibebaskan dari belenggu perbudakan orang Mesir. Dan orang-orang Kristen percaya bahwa ketika Paskah Kristen terjadi, Paskah Kristus, kebangkitan Yesus di hari ketiga itu membebaskan kita dari perbudakan dosa dan kuasa maut. Ya, jadi pastikan bahwa kita benar-benar bebas dari belenggu dosa. Amin. Nah, yang kedua kita lihat. Sekarang kita sudah sepakat bahwa bangsa Israel sudah dilepaskan dari dosa, dari belenggu perbudakan, ya. Benar-benar dibebaskan dari belenggu perbudakan. Sekarang kita lihat Keluaran 16 ayat 1 sampai 3. Apa yang terjadi? Nah, sebelum kita baca, saya ajak kita kalau ada bawa Alkitab bisa buka sebentar. Kitab Keluaran pasal 12 tadi kita baca kan? Kita baca Keluaran pasal 12. Itu berbicara tentang kejadian yang tadi saya sudah ceritakan, kejadian Paskah. Nah, lalu akhirnya mereka keluar dari tanah Mesir. Apa yang terjadi di pasal 13? Itu masih peringatan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Lalu kita lihat apa yang terjadi pasal 14. Firaun yang sudah putuskan untuk lepaskan mereka, masih coba untuk mengejar mereka. Mereka sudah dilepaskan dari belenggu dosa, tapi Firaun masih saja mau kejar-kejar mereka. Lalu akhirnya Allah benar-benar meluputkan mereka. Ayat pasal 15, Musa bernyanyi bersorak-sorai. Jadi perhatikan ini saudara sekalian. Mereka benar-benar bersuka cita waktu mereka dilepaskan dari perbudakan. Senang kaseng?
Senang. Kalau misalkan kita punya banyak hutang, sing enak ya, saya bisa tidur. Tapi kalau tiba-tiba ada orang, misalkan Pak John ya, tiba-tiba datang lunasin katong penghutang, senang sekali. Rasanya lepas dari belenggu perbudakan gitu ya. Nah, bangsa Israel juga demikian. Mereka senang sekali. Tapi lihat apa yang terjadi kemudian. Kita lihat. Tidak butuh waktu lama saudara. Kita lihat pasal 16. Segera setelah mereka mengalami kuasa Allah yang luar biasa membebaskan mereka. Segera setelah mereka dijawab doanya oleh Allah dan mereka mengalami mujizat yang ajaib dalam hidupnya. 1 bulan kemudian. Pas 1 bulan kemudian. Kita baca. Keluaran 16 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang keberapa? Kedua. Sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ini berarti sudah 1 bulan kemudian. Apa yang terjadi? Ayat 2 Bapak Ibu boleh baca? 1, 2, 3. Ya, 1 bulan kemudian, apa yang terjadi bagi orang-orang yang menikmati pembebasan dari belenggu perbudakan? Firman Tuhan bilang di padang gurun Sin itu, apa saudara? Bernyanyi-nyanyilah mereka. Betul? Bersorak-soraklah mereka. Betul? Apa yang ditulis? Bersungut-sungutlah mereka. Wah. Tidak butuh waktu lama saudara. Hanya sebulan setelah mereka dibebaskan dari belenggu perbudakan. Hanya sebulan. Bersungut-sungutlah mereka. Kenapa mereka bersungut-sungut saudara? Karena persediaan makan mereka yang mereka bawa dari Mesir itu mulai habis. Ternak-ternak mereka mulai berkurang. Dan mereka ada di tengah padang gurun yang disebut padang gurun Sin. Ada yang nama Sin di sini? Ya, saya pinjam sedikit, namanya mirip. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, ini yang terjadi di padang gurun Sin. Apa yang mereka katakan saudara? Bolehkah kita baca ayat 3? 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Perhatikan ini saudara yang dikasihi Tuhan. Hanya sebulan saja, tidak butuh waktu lama. Ketika semua persediaan mereka telah habis, mereka mulai bersungut-sungut. Apa arti kata bersungut-sungut? Kalau kita lihat arti kata bersungut-sungut dari makna sebenarnya itu kata lun. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan grumble. Ada yang tahu apa itu grumble? Grumble itu artinya menggerutu, ruk-ruk, babengkeng. Apalagi bahasa kita ya. Batingka. Tingkai. Itu sudah saudara. Akang semua baku sepupu satu rumpun. Mereka mulai tingkai for Tuhan. Mereka mulai tingkai untuk pemimpin mereka. Kepada Musa dan Harun. Mereka menangis, mereka meraung-raung, mereka meratap. Mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah saudara. Bukan cuma banting kaki, makanya banting-banting kepala lagi. Kenapa? Karena persediaan mereka mulai habis. Dan mereka dalam realita ini mereka mau makan apa? Iya kan? Itu sebenarnya sangat masuk akal. Mereka mau makan apa? Tetapi Tuhan menunjukkan kepeduliannya. Kita lihat apa yang terjadi. Mereka katakan kepada pemimpin mereka bahwa, ya tadi kita lihat, kalau beta bahasakan pakai bahasa Ambon Bapak Ibu Saudara, akan begini, adoe.
Adakah di antara kita kalau di rumah bagara, aduh, adoe, hayoe. Saya agak kesal kalau dikit-dikit adoe, oe, hayoe. Saya agak kesal. Kalau anak saya dikit-dikit oe, 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 saya kadang-kadang suka hilang kesabaran. Nah, ini yang terjadi dengan bangsa Israel. Dong bilang begini Bapak Ibu, adoe, coba saja kalau kemarin tuh, waktu tulah ke-10 tuh, katong mati saja oleh tangan Tuhan. Tadinya Allah meluputkan mereka dari kematian anak sulung. Setuju? Dan mereka merayakan itu sebagai kemenangan. Setuju? Tetapi sekarang mereka meratapi dan menyesalinya. Mereka bilang, ayo kalau tahu begini lo kok mati saja. Waktu tulah ke-10 tuh bajalang. Lo kok biar Tuhan kas mati katong rame-rame seng usah ada darah yang di muka pintu. Akhirnya katong sekarang ini mati perlahan-lahan. Lebih tahu mati tempo kayak kamuka. Dalam sekejap mati seng perlu sengsara. Itu yang mereka katakan. Kalau saudara di posisi Tuhan, apakah kita tidak terluka? Kita terluka. Wah, ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka bilang gini, setidaknya kalau katong mati di tanah Mesir, nah ini dia. Setidaknya katong mati sambil duduk menghadap kawali isi daging RW yang sabantar mau makan di rutong. Bikin katong sing fokus. Tak kenal kapai. Bapak Ibu Saudara, ini persungutan yang dinyatakan oleh bangsa Israel. Setidaknya katong mati sambil duduk menghadap kawali yang isi daging dan makan roti sampai kenyang. Waduh. Kalau kita di posisi Tuhan atau minimal kita di posisi Musa dan Harun, marah kaseng. Marah kaseng Bapak Ibu. Marah, kecewa kaseng. Kecewa. Bayangkan kalau kita sudah sajikan yang terbaik kepada anak kita menggerutu dan tidak mau makan, minta saremi, kita ibu-ibu kesal. Bayangkan kita udah masak setengah mati, sampai di rumah suami, dia lihat makanan buka tudung saji, lalu punslak, ini sah. Oh haleluya, siap-siap ya, kita bisa perang, siap-siap saja. Maka istri-istri akan mogok entah berapa lama. Saudara, kita bisa kecewa. Lah ini loh, Tuhan sudah luputkan mereka dengan cara yang ajaib. Tidak butuh waktu lama, hanya sebulan. Minta mati, karena matinya di muka daging-daging yang banyak, di kawal yang panas-panas, dengan makan roti yang kanyang-kanyang. Saudara, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang apa? Roti, kalau dalam penerjemahan, salah satu penerjemahan menyatakan seperti ini, salah satu penafsiran. Kebiasaan orang Israel tuh pagi-pagi bukan sarapan roti, ternyata. Itu kebiasaannya orang Mesir. Jadi orang Mesir pun kebiasaan pagi-pagi itu sarapan roti. Saya mau tanya, katong di Ambon biasa sarapan apa pagi-pagi? Oh, ada orang Jawa di sini ya, makanya sego, ya. Ya, pagi-pagi saya waktu di Malang kebiasaan makan nasi, sampai di Ambon makan roti, katong kayak mau makan sing kanyang gitu. Bapak Ibu, tapi sekarang sudah kebiasaan harus roti gitu. Kalau belum snoop roti kayak akan kurang pas. Nah ini bicara tentang kebiasaan, betul Kaseng? Kebiasaan asli mereka tuh bukan sarapan roti, tapi karena mereka sudah tinggal terlalu lama di Mesir, saking lamanya mereka terbiasa dengan pola hidup orang Mesir. Orang Mesir tuh pagi-pagi makan roti, sore-sore makan daging. Lalu mereka tinggal terlalu lama di dalam Mesir, padahal di sana mereka tinggal sebagai, bukan beta yang bilang, Bapak Ibu yang bilang, budak loh, budak. Karena terbiasa seperti itu, mereka tidak bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang lama. Kebiasaan-kebiasaan mereka masih mengikat mereka, sekalipun secara fisik mereka telah dibebaskan dari belenggu.
perbudakan. Tetapi secara mental, secara keinginan, secara paradigma, secara pemikiran, mereka masih terbelenggu oleh perbudakan. Nah saudara-saudara, kalau kita lihat, kalau bangsa Mesir kasih makan para budak ini kanyang-kanyang, kenapa saya tanya? Supaya kuat kerja. Jadi itu, bangsa Mesir punya kebiasaan kasih makan para budak ini, bangsa Israel, kasih makan dong daging-daging, kasih makan dong roti, makan kanyang-kanyang. Supaya apa? Supaya duduk kerja sampai lumpuh. Banyak kali pemimpin-pemimpin perusahaan, ya, ada banyak orang yang mengundurkan diri misalkan dari perusahaan. Mungkin karena tidak betah di tempat pekerjaan, bisa jadi ada majikan-majikan yang baik. Ya, ada majikan-majikan yang cukup baik, yang bisa pengertian, tapi tidak sedikit juga yang sewenang-wenang. Peras tenaga orang, sampai lupa kalau ini nih manusia. Tapi saya harap di Philadelphia kita tidak ada. Kita memanusiakan manusia, amin. Sekalipun dia adalah katompong orang kerja, tapi katong tahu dia adalah manusia yang sama, Tuhan ciptakan sama seperti kita. Kita tidak rendahkan dia hanya karena statusnya. Kita tidak rendahkan dia hanya karena perekonomiannya lebih rendah daripada kita. Kita tidak rendahkan dia hanya karena pangkatnya jauh lebih kecil di bawah kita. Mungkin kita anggap hanya cleaning service, mungkin kita anggap dia hanya tukang beca, lalu kita anggap bahwa dia rendah. Tidak saudara, Tuhan menghargai orang-orang yang dianggap rendah oleh manusia. Jangan kita punya perilaku sama seperti orang-orang yang belum ditebus oleh darah Kristus. Mari kita menghormati sesama manusia, memanusiakan sesama manusia. Dan inilah yang terjadi, orang Mesir bikin orang Israel tuh kasih makan mereka supaya mereka kuat kerja kayak budak. Karena apa? Karena pola pikir orang Mesir adalah duduk timbun harta kekayaan. Lalu perbudak orang. Saudara, kita tidak boleh punya perilaku seperti itu. Amin. Kita tidak bisa menjadi hamba di atas pekerjaan. Silahkan saudara kita kerja dari Senin sampai Sabtu. Silahkan kerja sungguh-sungguh. Saya tidak senang ketika kita kerja malas-malasan. Saya tidak senang ketika dengar bahwa, aduh katong saya suka ya ada hire pegawai dari GSJA Philadelphia. Kenapa? Karena anak-anaknya kerjanya tuh malas-malas. Sadiki izin. Saya tidak ingin seperti itu saudara. Karena performa kinerja kita dinilai oleh dunia. Kalau kita tidak lebih baik dari orang dunia, kita mempermalukan Bapa di surga. Harusnya kita bercahaya cemerlang lebih daripada orang-orang dunia. Kenapa? Karena kita tahu kebenaran satu. Yang kedua, Tuhan berkati kita kok. Lalu kenapa kita mesti kalah terang, kalah bercahaya dari orang-orang dunia yang bikin kelicikan? Kita harus tunjukkan performa kita sebagai anak-anak Tuhan. Di tempat pekerjaan, di tempat usaha, apa saja saudara. Kerja baik-baik, kerja baik-baik. Namun ingat, hari Senin sampai hari Sabtu, sukarja pontang panting. Hari yang ketujuh, jangan lupa untuk mengucap syukur dan menguduskannya. Kalau hari ketujuh pun kita pakai tetap untuk cari keuntungan dan lupa untuk istirahat, lupa waktu dengan keluarga, lupa waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, lupa waktu untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Saya khawatir kita akan menjadi the next bangsa Mesir yang kedua. Kita menjadi budak di atas pekerjaan kita. Kita bukan jadi tuan, tapi waktu dan kerjaan memperbudak kita. Kita tidak boleh diperbudak oleh pekerjaan. Kita butuh uang, tetapi uang tidak menjadikan kita budak. Amin. Makanya Tuhan ajarkan prinsip itu. Silahkan kamu berkarya, Tuhan pun lakukan itu. Tuhan ciptakan hari pertama sampai hari terakhir, ke-6. Di hari ke-7 Tuhan bikin apa? Dia berhenti. Tuhan sing serakah. Kalau katong ingin timbun labe-labe banyak, yang ada katong saki leher-leher tare, kaki-kaki tare, ya.
Bapak Ibu, saya bercanda dengan orang-orang di HF, kalau katong mau timbun labe-labe dari yang seharusnya, maka lihat kalau katong poro mulai maju ke depan, mundur ke belakang, kalau samcam mulai tabal kiri dan kanan, wah hati-hati mungkin katong mulai timbun dan kita bikin penyakit untuk diri kita sendiri. Ya, saya bercanda saja Bapak Ibu ya, yang penting kita sehat. Nah, tapi maksudnya ini artinya adalah mari kita tidak menjadi budak. Kita tidak diperbudak. Berarti di sini yang menjadi masalah apa Bapak Ibu Saudara? Yang menjadi masalah bukan sekedar mereka diperbudak secara fisik, tetapi mereka harus benar-benar bebas dari apa? Bebas dari, bisa slide selanjutnya. Iya, bisa kita baca sama-sama? Bebas dari mental perbudakan. Bisa bilang ke teman samping kiri kanan, bebas dari mental perbudakan. Bebas dari mental budak saudara. Bukan cuma bebas secara fisik saja. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Katong nyanyi berglori. Ya, lompat-lompat kalau bisa karena Tuhan tebus kita. Tapi saya tunggu waktu lama, hanya sebulan saja. Lah katong mulai batingkah buat Tuhan, lah katong mulai bersungut-sungut. Itu berarti kita hanya mengalami pembebasan belenggu fisik saja. Tapi mental kita, paradigma kita masih manusia lama. Kita harus tanggalkan itu kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kita harus buang itu, tidak bisa menguasai kita. Banyak kali anak-anak Tuhan mereka tidak jadi berkat karena apa? Menyebut diri anak Tuhan, menyebut diri ditebus oleh darah Tuhan, menyebut diri GSJA Philadelphia, Ambon, Jalan Antoni Ribok, nomor 12. Tapi saudara, cara hidup kita, perkataan kita, sikap kita kepada sesama, tidak beda jauh dari manusia lama. Mari kita ubah mental kita. Mental perbudakan. Lepaskan. Amin. Saya percaya waktu kita lepaskan mentalitas perbudakan dari diri kita, saya yakin hidup kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Maut lewat dari kita. Bukan hanya maut. Ya, masalah-masalah yang tidak perlu itu lewat dari kita. Mari kita hidup benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari bangkit berdiri saudara. Hari-hari ini adakah di antara kita yang sudah sekian tahun mengikuti Tuhan, tetapi mentalitas kita, cara bersikap kita, cara kita mengambil keputusan, cara kita meresponi orang, masih seperti manusia yang belum mengalami kemerdekaan dari dosa. Kosakata kita masih cara kosakata lama. Cara kita berhadapan dengan sesama kita masih kayak orang lama, orang yang sing kenal Tuhan. Kita rasa katong harus bertobat saudara. Paskah bukan hanya sekedar perayaan biasa-biasa, tetapi Paskah menjadi sebuah momen kita kembali memperbaharui komitmen kita. Masihkah engkau mengenakan manusia yang baru hari ini? Kalau kita masih sedikit-sedikit pakai manusia lama, hari ini lepaskan belenggu itu. Lepaskan mental budak dari kita. Tutup mata saudara, nyanyikan pujian ini. Bukan dengan barang fana kau menebus dosaku. Bukan dengan barang fana kau menebus diriku. Dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Tiada
pengorbananmu. dan pengorbananmu ku telah mati. Mari umat Tuhan sama-sama Dan sebelum kita akan tinggalkan tempat ini, sebelum kita akhiri sesi firman ini, mari masing-masing kita perbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Adakah engkau telah menanggalkan cara hidupmu yang lama? semuanya Adakah belenggu dosa masih membelenggu engkau? Adakah mentalitas perbudakan masih membelenggu engkau? Tutup mata kita semua dan angkat tangan di hadapan Dia. ku letakkan Pada mesbahmu Tuhan, pada mesbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. sehingga bisa nyanyikan pujian ini dari awal. Sementara semua mata terpejam, jemaat Tuhan, kami rindu berdoa, menopang saudara. Kalau ada di antara kita yang sedang terbelenggu oleh dosa, sampai hari ini engkau masih terikat oleh dosa. Kau bisa sembunyi dari suami, bisa sembunyi dari istri, bisa sembunyi dari orang tua, bisa sembunyi dari pemimpin-pemimpin pelayanan, bisa sembunyi dari gembala, tapi engkau tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Mari, tangan Allah terulur bagi kita. Kalau ada yang mau didoakan, saudara, cukup taruh tangan kiri di dada, tangan kanan diangkat sebagai sebuah pertanda. Ada hamba-hamba Tuhan di sini, ada majelis-majelis gereja. Kami akan berdoa bagi saudara. Terima kasih untuk tangan-tangan yang terangkat. Ada lagi, taruh tangan kiri saja di dada, tangan kanan diangkat. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk tangan-tangannya. Ada lagi, terima kasih untuk tangan-tangannya. Kalau ada yang masih terikat dengan mentalitas perbudakan, masih sering menjadi manusia lama, angkat tangan saudara. Tanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Haleluya, 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 haleluya. Tak berarti
Haleluya, haleluya. Kemenangan Allah menguasai kami Tuhan. Kematian lewat dari kami. Belenggu-belenggu perbudakan lewat dari kami. Karena kami telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Tuhan bebaskan setiap umat Tuhan. Engkau benar-benar memperhatikan pribadi lepas pribadi. Engkau benar-benar melihat satu persatu umat Tuhan. Engkau lihat setiap tangan-tangan yang sudah terangkat. Engkau tahu setiap beban-beban, persoalan, pergumulan mereka. Namun kami percaya Tuhan, Engkau penuh dengan rahmat. Engkau penuh dengan kasih karunia. Kami tahu ada kemenangan terjadi. Kami benar-benar menanggalkan manusia lama kami. Ampuni Tuhan jikalau kami banyak kali masih terbelenggu oleh hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kami masih terbelenggu oleh dosa-dosa yang kami simpan di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dalam mulut kami Tuhan. Kami masih suka berdusta, kami masih suka membohongi sesama, membohongi diri sendiri. Ada hal-hal yang kotor najis yang masih kami simpan Tuhan. Kami mohon ampun daripada-Mu. Benar-benar bebaskan umat-Mu. Biar keselamatan Allah terjadi. Biar kami meresponi kebaikan-Mu. Dengan kami memberi hidup ini diubahkan menjadi manusia baru. Tuhan, kami mohon ampun. Jikalau perkataan kami Tuhan, jikalau paradigma kami, jikalau mentalitas kami, jikalau kebudayaan kami hidup sehari-hari masih sama seperti manusia dunia, ampuni kami Tuhan. Biar hari ini di momen menjelang Paskah kami diingatkan dan memiliki komitmen baru. Kami mulai hidup memuliakan Engkau. Memuliakan Engkau di rumah Allah. Memuliakan Engkau di rumah kami masing-masing. Memuliakan Engkau di tempat pekerjaan. Memuliakan Engkau lewat sikap tutur kata kami. Memuliakan Engkau ketika kami berurusan dengan orang lain. Kami mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah anak domba yang menyucikan kami. Berkati setiap umat Tuhan. Mereka yang ada dalam sakit penyakit Tuhan, kami percaya oleh kuasa bilur-bilur-Mu yang kudus, mereka telah dijamah dan disembuhkan, dikuatkan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Hamba selesai berbicara, biarlah segala kemuliaan dinyatakan bagi nama Allah. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, kita kembalikan kepada Puji akan nama Tuhan, saya percaya kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari siapkan kantong-kantong kolekta kita untuk kita memberi bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh memberkati kami, sungguh menguatkan kami, sungguh membebaskan kami Tuhan dari setiap perbudakan kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu mau menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Saat kami berdiri Tuhan, biarlah kami membawa terang bagi sekeliling kami Tuhan Yesus. Saat ini kami akan memberi dari apa yang kami miliki Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun saja mereka bekerja Tuhan Yesus. Baik di bangku-bangku pendidikan, usaha, bisnis. Apapun yang menjadi pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati Tuhan Yesus. Saat ini kami akan memberi untuk pekerjaan, memperluas pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap memberi untuk pekerjaan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan.
yang diberkati Tuhan, senang berjumpa lagi dengan Anda sekalian. Berikut adalah jadwal sepekan dalam minggu berjalan. Hari Selasa ada ibadah kaum wanita jam 6 sore di tempat ini. Buat para wanita terpuji, jangan lupa hadir. Bagi yang mau mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan, sempatkan waktumu untuk bergabung dalam ibadah kesembuhan ilahi di tempat ini hari Rabu jam 7 malam. Dan yang tidak sempat hadir, boleh mengikuti secara live streaming lewat channel YouTube kami. Hari Kamis ada ibadah House Family Asyar bertempat di keluarga Bapak Daud Sinaga alamat Karpan Kompleks. House Family Sebulon bertempat di keluarga Bapak Angki Mahulete alamat Talake. House Family Yehuda bertempat di keluarga Ibu Nacelim alamat Toko Harapan Baru OSM. Pada hari Jumat ada ibadah Jumat Agung jam 9 pagi di tempat ini. Jangan lupa ada ibadah kaum muda hari Sabtu jam 7 malam di tempat ini. Hadir dan rasakan jamahan Tuhan. Hari Minggu ada ibadah raya jam 9 pagi di tempat ini. Bagi para orang tua, jangan lupa membawa anak-anak dalam ibadah sekolah minggu di lantai 2 jam 9 pagi bersamaan dengan ibadah raya di tempat ini. Jangan lupa ajak teman, saudara, maupun tetanggamu minggu depan ya. See you! Puji Tuhan, bisa kita berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan? Ya. Baik, saya ingatkan kembali bahwa di hari Jumat itu ada perayaan Jumat Agung, ya. Dan sekaligus mengingatkan bagi seluruh jemaat Tuhan, sebagaimana sudah diumumkan minggu lalu, bahwa akan ada Paskah jemaat yang dilakukan tanggal 20 setelah ibadah Paskah di tempat ini. Jadi ibadah Paskah jam 9 seperti biasa, lalu kemudian kita akan melakukan perayaan Paskah jemaat di pantai, ya. Dan nanti titik kumpulnya di gereja 11:30. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang rumahnya dekat, mau pulang dulu ambil baju ganti, silahkan Bapak Ibu bisa kembali ke rumah, tapi 11:30 diharapkan semua jemaat bisa kembali ke tempat ini untuk kita bersiap-siap. Jam 12 kita akan berangkat menuju lokasi. Lalu bagaimana dengan yang rumahnya jauh? Nah saudara, kami menawarkan cara yang lebih praktis. Bapak Ibu bisa bawa saja peralatan bajunya dan sebagainya untuk di lokasi di pantai. Bapak Ibu bisa bawa dari rumah supaya tidak perlu lagi pulang dulu ke rumah. Karena kita akan kumpul di sini 11:30, jam 12 kita sudah langsung menuju tempat lokasi. Nanti akan ada acara-acara yang istimewa, rahasia, ada surprise di sana untuk kita bisa bersukacita bersama-sama dan mengakrabkan kekeluargaan kita jemaat Philadelphia. Ya, mari yang belum mendaftar bisa mendaftarkan diri di koordinator HF masing-masing atau langsung kepada majelis administrasi yaitu Ibu Jen. Ya, Bapak Ibu bisa langsung saja menghubungi, jangan khawatir karena pendaftarannya gratis. Bilang samping kiri kanan, kalau gratis katumpi. Mau hadir Bapak Ibu Saudara? Haleluya, mari kita bersukacita bersama-sama. Jangan khawatir Bapak Ibu, di lokasi itu semua sudah diblok khusus GSJA Philadelphia Saudara. Haleluya, kalau mau tepuk tangan jangan tanggung-tanggung. Jadi semua sudah dikuasai oleh jemaat Philadelphia. Jadi yang ada lagi adegan baku rebut bantal renang, saya yang ada baku rebut kamar mandi untuk ganti. Tidak, semuanya dikuasai oleh Philadelphia. Jadi mari kita kerjasama untuk mendukung acara Paskah jemaat. Dan kemudian diingatkan bahwa besok hari Senin ada KKR untuk siapa? Umas, betul. Untuk orang-orang tua kita usia emas, mari bisa hadir
hari Senin ada ibadah KKR namun terbuka untuk umum. Jadi yang tidak merasa diri umas tapi rindu untuk diberkati boleh datang. Jam berapa Ibu Majelis? Jam 6 di tempat ini ya. Mari saya mengajak semua anggota umas dan seluruh jemaat yang rindu untuk diberkati ambil bagian bersama-sama. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, sampai jumpa nanti di hari berikutnya di hari Jumat. Saya mengajak kita untuk hadir bersama-sama, ada pemberitahuan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, tanggal 21 ya Ibu Majelis. Untuk KKR Umas, oke, tanggal 21. Ya. Tanggal 21 baru kemudian ada KKR dari Departemen Umas. Oke, Bapak Ibu Saudara. Baik, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, kita tetap dukung hambanya Bapak Gembala bersama Ibu. Kita topang mereka di dalam doa, sebab itu saya mengajak kita mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita boleh arahkan tangan ke depan, kita mau satu hati berdoa dulu bersama-sama. Karena kita adalah jemaat-jemaat Tuhan, kita digembalakan oleh Bapak Gembala. Dan ketika beliau ada di dalam pergumulan, kita juga patut untuk menopang, mendukung beliau. Saya mengajak sebagai keluarga Allah, kita boleh angkat tangan, kita tutup mata sejenak, kita akan berdoa khusus untuk Bapak Gembala dan Ibu. Mari kita angkat tangan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami umat-Mu, jemaat GSJA Philadelphia Tuhan, kami saat ini satukan hati kami, satukan iman kami Tuhan, kami mengangkat tangan kami, sekalipun kami terpisah oleh jarak dan waktu, tetapi Tuhan Yesus, kami sesungguhnya dekat. Hati kami dekat dengan Gembala dan Ibu. Kami berdoa saat ini Tuhan, kami mengirimkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Allah. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Gembala, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati ia Tuhan Yesus, Engkau kuatkan ia Tuhan, Engkau pimpin dia Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus, kekuatan ilahi menguasai roh dan jiwanya, bahkan itu akan terimplementasi di dalam tubuhnya. Ia sehat, ia kuat Tuhan dalam segala kepengurusan dan juga pengobatan, bahkan mungkin ada pelayanan di sana. Kami berdoa Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Segala biaya-biaya yang diperlukan, kami tahu Engkau sumber kecukupan. Segala hal yang diperlukan, pengurusan-pengurusan, kami berdoa Tuhan mendahului hamba-Mu. Tuhan buka jalan bersama-sama. Kami berdoa Tuhan setiap tim medis yang akan merawat, Tuhan beri hikmat kebijaksanaan di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu mereka merawat keluarga hamba-Mu, sesungguhnya mereka juga sedang melayani Tuhan. Mereka akan diberkati dengan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu, kami berdoa Tuhan jamah ia dengan kekuatan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Ia percaya bahwa Allah luar biasa. Kami berdoa Tuhan kuatkan ia Tuhan, sehingga setiap pengobatan yang akan ditempuh Tuhan berkarya di dalamnya. Kami rindu Tuhan Yesus mendengarkan kesaksian yang ajaib bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami umat-Mu Tuhan, untuk Bapak Gembala dan keluarga Tuhan. Engkau berkati anaknya juga Tuhan, Engkau berkati, cukupi dan sertai Tuhan Yesus dalam segala perlindungan Allah. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau memberkati saudari Echa yang juga menopang hamba-Mu Tuhan Yesus, membantu di sana Tuhan. Kami berdoa berikan kekuatan dan sukacita melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami kepadamu Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami berdoa Bapa, kami menyerahkan semua perencanaan-perencanaan ke depan, rencana kami untuk melakukan ibadah Paskah Tuhan, biarlah semuanya ada di dalam kehendak Tuhan. Kami manusia bisa merancangkan, tetapi semuanya ada dalam kendali Tuhan. Kami berdoa Tuhan, amankan setiap lokasi yang akan dipakai di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa kecelakaan maut sekalipun, kami berdoa halau itu di dalam nama Tuhan Yesus.
Segala yang kami perlukan, Tuhan menguasai semuanya. Tuhan menyediakan semuanya. Kami berdoa biarlah seluruh jemaat Tuhan dapat bersuka cita bersama-sama. Dan kami akan semakin diakrabkan sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur setiap pribadi umat Tuhan yang hadir hari ini sudah diberkati dalam ibadah ini. Sebagaimana kami datang dengan baik, kami percaya kami pun akan pulang dengan segala baik Tuhan. Melindungi keluar dan masuk kami. Sisa hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Apapun kegiatan yang akan kami lakukan, biarlah Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang minggu ini Tuhan. Supaya apapun yang kami lakukan Tuhan, benar-benar hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini syukur kami, dan kami berkenan mengakhiri ibadah kami. Kami percaya setiap pribadi yang hadir hari ini, setiap pribadi yang sudah melayani, bahkan yang mungkin akan melihat tayangan ini secara siaran ulang, Tuhan Yesus juga memberkati secara khusus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu di atas seluruh umat Tuhan, dan kami akan pulang dan mengakhiri ibadah ini. Mari umat Tuhan, sebelum kita pulang dan tinggalkan tempat ini, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah salam dan berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Allah yang kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Berkat ini tercurah di atas umat Tuhan sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari. Perhatian bagi semua pelayan musik praise worship, besok jam 7 malam ada fellowship di tempat ini. Jangan lupa ya saudara sekalian, mari kita bergabung dan membenahi pelayanan kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati.